Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kali ini kita melanjutkan sesi sadar budaya resiko yang kemarin sebenarnya sudah dilakukan Zoom oleh tim regional. Dan coba pada hari ini kita sedikit mereview atau bagaimana hal-hal tersebut kita geser gitu ke arah ke administrasi ya. Kalau kemarin kan terkait kebun ya, karena memang basic kita itu terdapat di TIK, khususnya di administrasi. Jadi coba kita geser ke arah. Nah, jadi untuk pagi hari ini ada dari tim TUK dan personalia, juga ada dari lab dan dari teknik. Nah, jadi coba kita nanti review bareng-bareng. Jadi bagaimana sih penerapan budaya resiko itu ketika kita diterapkan khususnya untuk di kantor. Nah, kita coba kulik materi yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu materinya perihal risk awareness culture, jadi sukses perkebunan di tengah dinamika dan iklim pasar. Ini kemarin disampaikan oleh pematerinya, yaitu di perdana SP selaku asisten kepala kebun usi landas. Nah, ini kalau secara pengertian apa sih budaya risiko itu? Nah, di Bapak Ibu sekalian, paling gampangnya adalah kita itu sadar terkait resiko-resiko apa yang bakal ditimbulkan, khususnya ini di kantor ya. Jika misal dalam pengolahan data itu tidak benar, otomatis kan kita mengenal istilahnya sebab dan akibat gitu ya. Saya melakukan kegiatan A, tetapi saya tidak teliti, otomatis kan nanti akan menimbulkan akibat dari tidak ketelitian saya, maka nilai yang ditentukan. Ya, intinya seperti itu. Dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, khususnya di bidang administrasi, pada dasarnya selain kita berhati-hati, kita juga harus dapat melihat apa sih resiko-resiko yang ditimbulkan seperti itu. Ini mengapa budaya resiko itu penting. Dari materi yang kemarin disampaikan, 70% kegagalan usaha perkebunan, studi menunjukkan 70% kegagalan usaha perkebunan disebabkan oleh kurangnya kesadaran resiko. Jadi memang sangatlah penting untuk kita meminimalisir dari setiap kegiatan-kegiatan kita. Dan paling tepatnya itu setiap orang pasti punya lah bahasanya apa saja yang bakal kita kerjakan selama 1 bulan. Nah, harapannya kita juga punya atau list atau dampak resiko tertinggi dari pekerjaan gitu, dari pekerjaan kita. Nah, di situ nanti kita bisa mencari jalan atau mencari solusi agar risiko terburuk itu tidak sampai terjadi. Nah, otomatis dengan kita mempertimbangkan hal tersebut, yang menjadi poin utama adalah tujuan tercapai tetapi dengan resiko seminimal mungkin. Nah, itu yang kita harapkan. Apa itu budaya risiko dan definisi dan pentingnya di perkebunan? Budaya risiko adalah nilai dan perilaku bersama dalam organisasi untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengelola resiko secara proaktif. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan, pada dasarnya sama, itu manajemen pengelolaan resiko itu penting, dan itu ya diharapkan semua orang tahulah hal-hal seperti itu gitu, baik itu dari teknik, baik dari SDM, baik dari TUK, harusnya sudah pahamlah resiko-resiko yang ditimbulkan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, itu harus diminimalisir.
Ini mengapa budaya resiko itu penting? Ini tadi sudah ya. Nah, ini kalau yang kemarin disampaikan itu adalah terkait tantangan dinamika iklim dan pasar. Nah, ini coba kita geser ke pabrik, khususnya di bagian tim sentral atau tim akuntansi keuangan dan personalia. Jadi salah satu contoh yang paling gampang, misalnya karena saya di SDM ya, dalam proses penggajian itu kan ada yang namanya kita masukkan penginputan data melalui SAP. Nah, paling sederhana ada yang namanya kompensasi atau lembur. Nah, lembur itu sebisa mungkin salah satunya untuk memudahkan pekerjaan kita bisa loh melakukan automasi, melakukan pembuatan tools yang memudahkan jadi secara otomatis, dan itu pernah saya buat juga. Jadi kita di situ sudah mengunci gitu angkanya, jadi untuk mengurangi resiko. Nah, kenapa saya buat demikian? Takutnya kalau saya input manual, nanti takutnya adalah bisa terjadi typo atau salah perhitungan. Nah, itu kan juga walaupun memang tidak secara masif resiko yang dapat ditimbulkan, cuman nanti akan mempengaruhi beban biaya. Nah, di situ saya pernah kemarin itu berusaha membuat tools jadi untuk memudahkan teman-teman, misalkan mau bertemu SPKL, jadi udah tinggal klik-klik secara otomatis dan nanti dia akan langsung mencetak. Nah, itu salah satu pencegahan resiko yang ditimbulkan yang kemarin saya buat. Nah, itu bisa nggak diterapkan yang lain? Bisa saja. Misalkan kalau di pengolahan teknik ada yang namanya premi, bagaimana kita cara membuat perhitungan premi secara otomatis. Gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi resiko-resiko baik itu typo atau salah memasukkan angka, salah perhitungan. Nah, itu kan itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang selanjutnya terkait pembayaran ataupun mungkin terkait verifikasi berkas, permintaan data. Nah, itu alangkah baiknya misal nanti ada audit atau misalkan ada permintaan data dari regional, mungkin tim khususnya di PEWA, alangkah sangat baiknya kalau kita ini mempunyai backup data cadangan ya, atau data-data yang sudah kita rekap, karena memang pada dasarnya banyak data-data itu yang diminta sifatnya dari bulan Januari atau sampai April. Nah, itu kan kita kalau nggak mempunyai rekapan data itu juga kita akan menambah waktu, jadi ada risiko waktu di situ yang ditimbulkan atau kerugian waktu. Nah, apabila kita sudah mengantisipasi hal tersebut, otomatis harusnya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini terganggu kalau kita nggak melakukan itu. Kemudian contoh lainnya misalkan kertas kerja yang terlalu panjang, nah itu yang sifatnya memang untuk diri kita sendiri. Nah, itu nggak apa-apa diinovasi. Nah, itu nanti minimal kita tidak membuang waktu dalam satu pekerjaan yang berlarut-larut. Nah, seperti itu. Jadi apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu, pemanfaatan AI, pemanfaatan digitalisasi data itu sudah sangat masif dan sudah sangat banyak, dan itu sangat mungkin untuk dilakukan di kita. Apalagi sekarang ada yang namanya GPT, juga ada yang namanya Gemini yang lain-lain. Nah, itu tuh sangat-sangat membantu pekerjaan. Nah, pekerjaan yang harus mengelola data, nah itu kita dapat otomasikan. Nah, itu nanti untuk mengurangi resiko, dan terutama di bidang administrasi. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Ada nggak contoh-contoh yang lain? Tentunya. Nah, ini kan kembali lagi ke setiap bagian, bagaimana kita dapat mengelola, dapat mengefisienkan waktu, sehingga pekerjaan rutinitas itu gampang gitu intinya.
dan resiko yang ditemukan seminimal mungkin. Nah, seperti itu. Nah, nanti nggak apa-apa, buat teman-teman, buat rekan-rekan semua, kita coba diskusi ya. Jadi hal apa yang bisa kita buat seperti itu ya, mungkin nanti di lain waktu, nggak apa-apa. Nah, mungkin cukup sekian ya terkait pembahasan budaya resiko yang bisa kita terapkan gitu khususnya di Dewa ini, di kantor gitu ya. Jadi nanti next ke depan coba kita review mana sih produk yang sudah dibuat dan dapat meminimalkan resiko untuk yang hal-hal kecil gitu. Nanti coba saya tunjukkan juga untuk next pertemuan jika memang ada pembahasan terkait sadar budaya resiko. Intinya budaya resiko itu perlu ya, saya tegaskan lagi, budaya resiko itu perlu. Tujuannya adalah agar setiap pekerjaan yang kita lakukan itu tidak berdampak atau tidak mengarah ke sesuatu yang negatif. Intinya efisien dan efektif seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita buka forum diskusi untuk teman-teman semua, kira-kira apa yang bakal kita lakukan gitu.